Akhirnya gue bikin cekes lagi ya. Setelah udah lama nih gue nggak bikin cekes lagi, ya nggak update cekes. Karena memang gue sedang fokus mengerjakan podcast-podcast yang memang beneran serius dan di platform untuk podcast ya. Gue ada di Spotify, ada di podcast di apa namanya Apple ya, dan di beberapa platform lainnya yang memang cukup banyak. Jadi memang tidak bisa gue sebutkan satu-satu ya. Kepanjangan ntar cuman buat ngasih tahu gue ada di mana aja gitu ya. Cuman karena memang gue sebenarnya sama podcast itu sudah lama. Gue itu sama podcast itu sudah sedari gue kuliah semester 1. Jadi memang sebenarnya gue udah menggeluti udah lama gitu. Tapi di program dan di apa ya sebutannya ya, di channel atau apa ya yang berbeda gitu ya, di tempat yang berbeda, bukan di motovlog ini kan, di channel motovlog ini ya. Motovlog kemarin itu gue mikirnya ya ngapain juga gue bikin podcast di motovlog, cuman kok gue kayak memiliki alasan ya untuk membuatnya gitu ya, karena banyak nih hal-hal yang mungkin ya cukup kalian dengerin aja, nggak usah ada visualnya gitu kan. Contohnya kayak hal yang mau gue bahas sekarang ini nih, ya kan? Karena ini tuh meresahkan sih bagi gue ya, karena gue merasa nih udah agak toksik aja nih, gitu loh. Udah agak nggak enak aja nih. Jadi gini nih, dulu ya, gue kan motovlog tuh udah lama ya, udah dari tahun 2014. Bahkan dari sebelum gue punya SIM, gue udah motovlog. Yes, I know itu salah. Cuman ya udah gitu loh. Gue kalau ditegur, kalau ada yang negur gue di komentar, ada yang kritik gue terima saat itu. Karena gue sadar kapasitas gue belum seperti mereka yang memang sudah lebih dewasa, lebih secara umur juga udah lebih mateng. Gue bahkan belum punya SIM saat itu, makanya gue kayak iya-iyain aja. Dan beberapa komentar mereka, beberapa kritik mereka, ada yang gue masukin ke otak gue tapi nggak dimasukin ke hati, karena gue perlu memikirkan itu untuk berkembangnya channel gue ke depannya gitu. Nah, itu aja tuh gue paling kritiknya tuh seperti ini. Lu motovlog gak pakai gear lengkap, ya nanti lu bisa celaka gini gini gini. Terus habis itu gue kayak, iya bang, maaf bang, besok gue bikin pakai gear lengkap. Dari situ gue langsung beli gear-gear yang menurut gue perlu gitu, kayak sarung tangan, terus habis itu celana jeans, ya kan, jaket yang sebelumnya gue pakai karena gue juga belum mateng kan. Nah, terus habis itu ya walaupun gue nggak beli yang full protector gitu ya, karena emang saat itu ya keperluan gue belum sampai situ. Tapi ya seenggaknya gue menunjukkan kalau gue mau serius nih di dunia motovlog. Nah, terus contoh lagi tuh waktu gue ngebahas something yang menurut beberapa orang nggak usah lah dibahas di motovlog, ya kan? Ya udah gue iyain gitu. Oh ya bang, besok gue nggak bahas ini lagi. Dan berkembang. Dan gue merasa adanya pendewasaan pada channel gue, which is itu bagus. Nah, teman-teman, gue sadari bahwa segmen motovlog sekarang tuh berbeda. Pasar motovlog itu juga berbeda. Kalau dulu motovlog itu bener-bener motovlog, nggak ada yang lain-lain. Pokoknya motovlog. Lu mau ngapain atau gimana pun, ya itu lu tentang motor dan di atas motor, gitu. Nggak ada yang kayak sekarang modif head-on, terus lu bikin vlognya gitu. Itu menurut beberapa orang itu ya udah masuknya vlog aja, video blog. Kalau moto vlog itu, kalau beberapa orang-orang dulu ya, yang apalagi yang anak-anak dulu tuh, itu bilangnya ya lu ngomong, lu ngapa-ngapain di atas motor, lu lebih bisa dibilang moto vlog ketika lu diem aja tapi lu di atas motor dan mengendarai motor. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa lu tunjukin saat lu riding atau gimana. Misalnya lu touring, lu diem aja gitu, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Mungkin prolog dulu bentar gitu kan, terus habis itu lu liatin pemandangannya sambil lu naik motor, sambil lu ngendarin motor gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, sekarang udah lebih universal, lebih luas. Kita semua sepakat sekarang motovlog itu pokoknya lu bebas ngapain aja asal itu berkaitan dengan motor lu dan di mana aja. Sekarang bisa nih, gue juga udah melakukan gitu ya, motovlog yang gak ada motornya sama sekali. Gue di satu ruangan, gue bikin vlog, video blog, gue bahas soal motor. Itu udah masuk motovlog. Ya. Nah,
itu sekarang udah terjadi dan gue pun mengikutinya. Maka dari itu gue sadar nih udah berbeda banget, jauh lah, udah sangat-sangat jauh, 100% berbeda gitu. Karena kalau dulu itu ya kita benar-benar harus di atas motor kan kayak gitu. Kita nggak usah banyak ngomong asal kita di atas motor, kita taruh action cam kita di helm atau di dashboard motor gitu ya. Itu nggak masalah. Itu tetap jadi motovlog. Tapi ketika kita membahas motor, tidak di atas motor, itu menjadi vlog biasa. Nah, lalu orang yang menonton kita jadinya itu tuh penasaran dengan kita. Bukan penasaran dengan motor kita, bukan penasaran dengan apa yang kita lakukan yang mengundang banget gitu loh. Ngerti gak? Kayak speeding, wheelie, cornering. Itu kan mengundang tuh. Nggak seperti itu dulu. Dulu tuh orang malah lebih kritis dan mereka malah memilih untuk ya motovlog zaman dulu tuh motovlogger zaman dulu memilih untuk bermain aman. Tidak ada yang kayak sekarang gitu loh kayak willy secara frontal terus speeding. Baru semakin kesini itu banyak yang seperti itu karena dulu ya kita tuh sebagai motovlogger itu tuh benar-benar tertata, bahkan yang misalnya nih kita terbiasa untuk hajar solid line. Ketika kita buat motovlog, kita sadar nih, kita buat motovlog, jadi kita gak menghajar solid line. Bahkan sampai segitunya. Kalau sekarang mah itu udah gak diperhatiin. Orang rambu-rambu aja kadang suka kita lewatin saat kita membuat motovlog. Karena segmennya sudah berbeda, pasarnya sudah berbeda. Nah, gue tidak menyalahkan, tapi akan menjadi salah ketika lu dikritik. Tapi kritikan itu malah lu tentang, dan bahkan lu berkata tidak baik, tidak bagus terhadap yang kritik lu. Padahal lu dikritik itu tidak secara kasar juga. Ini kan something yang menjengkelkan. Ketika lu dikritik kayak begini, misalnya lu speeding, lu dikritik, lebih baik jangan speeding di jalan umum bro. Speeding aja di Sentul, di sirkuit, karena akan membahayakan orang lain, pengguna jalan lain yang sedang melintas di tempat yang sama. Lalu malah bilang kayak gini, kan sepi, lagian motor-motor gue. Nah itu satu. Itu sedikit menjengkelkan. Gue gak bilang menjengkelkan banget, tapi ada lagi nih, tipikal orang begini nih. Ya ini banyak nih, ya gue perhatiin banyak. Orang itu ngepost di instastory-nya, di Instagram-nya, dia bilang, baperan nih netizen. Terus ada yang bilang juga sok keras, ya kan? Ada yang bilang juga, ayolah bang sini ngadu sama saya. Ayolah bang, kita monasko bareng. Ini tuh anjib menurut gue. Anjib ya. Anjib menurut gue. Gua itu kebayang ya dulu kalau gue tengil kayak gitu udah habis gue. Dulu ya kalau dulu. Sama motovlogger senior tuh udah habis gue. Kagak ada ceritanya gue. Ya itu kalau dulu 2014-an tuh. Ya kan? Dulu pasti gue dibilang tengil nih. Udah habis ya gue. Nggak tahu. Kalau sekarang nih kayaknya tuh masih lembek-lembek gitu, masih enak gitu loh. Ditantang gitu aja kadang kagak dibales. Kecuali orangnya yang bener-bener kritis, orangnya bener-bener keras. Pasti dibales. Dan dibalesnya pedih. Nah, biasanya kalau udah gitu kan udah ska tuh ya kan. Tapi jarang. Ya paling 1-2 lah. Cuman kebanyakan tuh kayak dia ada diemin aja deh, namanya juga bocah kan gitu. Kalau dulu mah mana kenal. Tapi kalau sekarang kan nggak gitu ya. Yang role modelnya juga udah bukan levelnya dia lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih kayak kita berkembang bareng-bareng. Kalau sekarang kan beda. Ada yang udah jadi artis, udah jadi seleb gitu kan. Kebanyakan role model kita dulu udah pada jadi seleb, udah pada gede. Yang dimana itu bagus dan gue seneng banget. Contohnya kayak Bang Den Dimas, itu role model nyaris kita semua lah gitu. Motovlogger dari zaman dulu. Itu sekarang udah jadi selebriti gitu kan. Jadi ya mungkin mereka juga kayak ya udahlah, udah lewat masa gue gitu loh. Ngapain juga ngurusin orang-orang kayak gini. Gitu, yang dibilangin malah ngeyel, malah nantang, malah ini jengkelin gitu loh. Jadi yang nampar mereka ini kurang damage-nya karena mungkin juga ya bahkan bukan motovlogger gitu loh. Kayak contohnya nih Bodat Nation. Ini suka banget
mengkritisi motovlogger yang menyalahgunakan motornya, ya kan? Mentang-mentang moge ya kayak gitu gitu. Tapi jadi ya damage-nya kurang karena ya elah Bored Nation doang. Akan berbeda ceritanya kalau misalnya digampar juga sama motovlogger senior misalnya, yang mungkin punya moge juga gitu kan, bahkan lebih dari dia gitu loh, dibilangin gitu kan dengan tegas agak sedikit apa ya, misalnya digeretak gitu lah, itu akan berbeda banget gitu. Ya walaupun gue nggak tahu juga sih mentalnya anak zaman sekarang kan, ya nggak tahu juga gue apa ngaduan atau gimana kan, gue nggak tahu. Yang jelas kalau dulu kita tuh benar-benar respect apa yang senior itu bilang. Kita nggak bukan main senior junior, tapi kalau memang kita salah dan ada orang yang lebih dewasa yang memberitahukan bahwa kita salah, ya kita terima dong, kan kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah gak masalah kalau lu berargumentasi, itu gak masalah sama sekali, asal yang lu perjuangkan itu jelas. Gue tidak membenarkan diri gue, cuman ini sebagai sampel doang, sebagai contoh. Gue itu memperjuangkan produk lokal, yang dimana akhirnya gue review dan compare KYT dan AGV. Dimana memang kedua helm itu memiliki harga yang setara, yang serupa, tapi dengan kualitas yang jauh berbeda, karena yang satu lokal, yang satu dari Italia kan, gitu. Nah, gue tuh sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat, pengen bilang gitu loh, siapa tahu ada masyarakat Indonesia tuh yang kurang paham akan produk ini, makanya gue mau mengedukasi bahwa dengan harga se-AGV ini, lu udah bisa membeli helm dengan kualitas lumayan bagus, bahkan sangat bagus, sangat baik dari Indonesia, yaitu adalah KYT ini. Tapi diterimanya berbeda dengan fanboy AGV, dan gue mendapatkan banyak sekali hujatan dan undangan argumentasi. Jelas gue terbuka kan itu, gue argumentasikan aja, gue lawan, gue adu lah gitu. Tapi terus dianya sendiri yang give up, tapi dianya sendiri yang bilang bahwa gue baperan, kan aneh. Itu baru aneh gitu loh. Karena yang kita perjuangkan tuh jelas. Apakah salah kita perjuangkan something yang dari negara kita sendiri? Kan gak salah. Gak salah sama sekali. Akan menjadi salah kalau misalnya gue bener-bener jelek-jelekin AGV. Kayak, wah ini mah helm sampah. Nah, iya kan? Kata-katanya diperhatikan. Kalau memang kata-katanya tidak seperti itu, ya ngapain juga elunya baper juga gitu kan. Kalau lu misalnya bilang gini, apa namanya, ya kan itu kelasnya berbeda. AGV is AGV, KYT is KYT, ya udah. Cuman kan ini kan gue pengen mengedukasi aja. Ibarat kata lu spend duit segini, lu sebenarnya udah dapet helm yang bagus nih. Cuman ya terserah lagi, balik lagi ke lu. Kan gue cuma menyampaikan aja. Kan seperti itu. Itu gue berargumentasi itu wajar. Karena yang gue perjuangkan itu positif, bukan something yang negatif. Gue gak memperjuangkan kenegatifan gitu loh. Kecuali gue memperjuangkan kenegatifan. Misalnya gue dikritik gitu ya, lu gak pakai sen lu, gini. Padahal sen gue aman, sen gue normal. Tapi gue gak pakai aja, emang guanya Badung aja. Terus gue argumentasi, kan gini. Lu tetap salah. Karena yang lu perjuangkan saja itu udah negatif, udah salah. Ya. Speeding itu boleh pada tempatnya. Ya. Dan ada takarannya, bos. Jangan mentang-mentang moge, speeding lu mentokin limiter moge gitu loh. Jangan kayak gitu juga gitu loh. Lu sadar gitu loh. Itu tuh jalan, apapun bisa terjadi di jalanan umum. Lu gak bisa nebak cuy, asli gak bisa nebak. Gue gak mau bilang gue udah senior ya di dunia permotoran ini. Banyak yang lebih senior dari gue. Cuman gue saja yang gak senior ini, yang newbie ini, yang baru motoran itu pada tahun 2012, itu sudah mengalami beberapa kejanggalan di jalan raya. Ya, tiba-tiba ada yang nyebrang lah, ya tiba-tiba ada yang lawan arah lah. Walaupun dia yang salah, tetap aja kita harus berjaga-jaga, kan itu intinya. Jadi kalau dibilangin jangan ngebut di jalanan umum, dengerin. Jangan malah adu bacot. Gitu loh. Jangan mentang-mentang lu moge, ditegur sama yang punya mocil,
lu adu bacot, merasa lu lebih berwenang gitu. Nggak ada. Kita tuh sama semua. Ya, mau motor kita apapun, kita itu sama semua. Mobil kita apapun, kita itu sama semua. Harusnya malu, ya kan? Kalau lu misalnya adu bacot gitu, malu lah gitu. Lu cc motor lu gede, cuman otak lu di bawah cc motor lu, kan gak enak kan, gitu loh. Gue nggak munafik lah. Dulu juga gue sempat ditegur juga karena salah tempat untuk putar arah. Cuman karena ketidaktahuan gue adu bacot. Karena ketidaktahuan gue ya, bukan karena gue tahu tapi gue adu bacot. Tapi setelah gue tahu, gue minta maaf dan menghapus komen gue yang adu bacot itu, karena untuk menunjukkan bahwa gue malu gitu. Jadi menjadi orang itu jangan pengen selalu di atas, boy. Jangan mentang-mentang cc lu gede, cc motor lu gede, lu jadi gengsi nih. Aduh, gue ditegur sama rakyat jelata nih, misalnya kayak gitu. Malu lah gue counter aja deh, gue adu bacot aja lah sampai gue menang, misalnya gitu. Padahal mah orang yang lihat lu juga, apaan banget sih nih orang, kan kayak gitu. Nggak ada respect ya sama lu malah, gitu kan. Ya, jadi pesan moral dari podcast ini adalah kita harus benar-benar memperhatikan konteksnya ketika orang mengkritik kita. Dan kita harus coba berpikir ya, apakah yang kita perjuangkan ini positif gitu, apa malah negatif, kan kayak gitu. Itu yang gue lakuin setiap kali gue mau membalas kritikan gitu loh. Ketika gue nilai kalau gue serang, kalau gue adu ini malah negatif sih, ya udahlah, gue minta maaf aja gitu kan. Tapi kalau misalnya positif, ya gue coba terus adu argumentasi, dan itu normal. Itulah hidup gitu loh. Jangan terus juga kitanya nggak berani argumentasi. Ya harus berani, asal itu tadi positif tujuannya, yang lu perjuangkan tuh positif gitu ya. Nah, jadi gue harap kalian semua yang mendengarkan ini lebih bijak lagi ya dengan konten kalian dan dalam membalas komentar netizen, apalagi kritik netizen. Jangan sampai kalian malah malu-maluin diri kalian sendiri karena sikap kalian, karena cara kalian membalas komentar itu, komentar kritikan netizen itu. Karena tidak semua komentar kritikan netizen itu salah gitu loh. Ya. Oke. Sekian untuk CKS kali ini, dan sampai jumpa di CKS berikutnya.